Salam Manusia X. Inilah salah satu game action platforming terbaik di konsol Sega Mega Drive. Game ini membawa banyak peningkatan daripada prequelnya, tapi dengan aspek nyebelin yang masih sama seperti pada seri pertamanya. Hey, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin soal game X-Men 2 Clone Wars untuk konsol Sega Mega Drive. Pada era 90-an, game-game yang menggunakan karakter dari Marvel Comics, terutama dari semesta X-Men, dapat dikatakan banyak jumlahnya, mulai dari game yang bergenre beat 'em up, fighting, sampai action platforming. Dan salah satunya adalah game X-Men 2 Clone Wars yang dirilis pada konsol Sega Genesis atau Sega Mega Drive, yang diakui oleh banyak gamer sebagai salah satu game terbaik di konsol Sega Mega Drive maupun salah satu game terbaik dari semua game X-Men yang pernah ada sampai saat ini. Nice. Game yang dirilis pada tahun 1995 ini juga hadir bersama dengan tayangnya serial TV X-Men yang juga cukup populer kala itu, termasuk di Indonesia yang ditayangkan oleh RCTI. Game X-Men 2 ini adalah sequel dari game X-Men pertama yang dirilis pada tahun 1993 untuk konsol Sega Mega Drive. Dan bersama game X-Men pertama, game X-Men 2 ini juga eksklusif rilis hanya untuk konsol Sega Mega Drive tanpa pernah diporting ke platform lain. Gamenya dibuat oleh Hit Game Studio dan dipublikasikan oleh Sega secara langsung. Menariknya, pada game X-Men 2 juga melibatkan para artis atau seniman dari Marvel Comics untuk aspek desainnya, termasuk adanya keterlibatan Kurt Hartland, vokalis dari band Information Society, sebagai komposer musiknya. Gamenya sendiri termasuk susah, terlebih jika dimainkan berdua dengan kelompok, saudara maupun keluarga besar yang sangat tidak mau bekerja sama. Tapi tetap harus kita hormati, tak ada masalah. Kami sendiri, para bocil rental kala itu, baru bisa menamatkan gamenya setelah mengetahui cheat 99 nyawa dari tabloid fantasi. Meskipun sebenarnya yang bikin sulit bukanlah musuh ataupun mekaniknya, tapi kameranya, sudut pandangnya, yang nanti akan kita bahas lebih detail di segmen gameplay. Secara gameplay, X-Men 2 adalah game action platforming yang sangat mantap, mulai dari mekanik yang sederhana dan responsif, kemudian serta adanya perbedaan mencolok dari keenam karakter yang tersedia, yang mana sukses menampilkan kemampuan unik mereka seperti pada serial TV ataupun komiknya. Nice. Keenam karakter tersebut adalah Cyclops, Wolverine, Gambit, Nightcrawler, Beast, Psylocke, dan Magneto sebagai karakter rahasianya. Dan dengan adanya perbedaan skill ini menjadikan ada karakter tertentu yang lebih cocok digunakan pada stage tertentu. Dan enaknya, pada setiap perpindahan stage kita bisa berganti karakter. Misalnya Nightcrawler ini cocok banget untuk stage melawan otak Sentinel dan kabur dari sana, karena memiliki kemampuan teleportasi yang berguna untuk menghindari serangan ataupun jebakan. Begitupun Cyclops atau Gambit juga cocok pada stage ini, maka jika main berdua, kita nggak perlu rebutan karena karakter yang cocok pada suatu stage itu bukan cuma satu, masih ada opsi karakter yang lain. Subscribe sekarang. Mekanik pada game X-Men 2 ini menggunakan tombol arah dan 3 tombol aksi, yaitu pukul, lompat, dan jurus atau skill unik yang berbeda-beda pada setiap karakternya. Seperti misalnya karakter Beast, Psylocke yang bisa nempel di dinding, Nightcrawler dan Wolverine yang bisa memanjat dan merayap. Kemudian ada juga Gambit dan Cyclops yang mereka bisa menembak dan memiliki power meter yang berpengaruh pada kekuatan tembakannya. Kemudian saat bermain kita akan memiliki 9 nyawa yang terbagi untuk semua stage tanpa ada opsi continue dan password, apalagi save game. Jadi jika semua nyawanya habis, entah karena kecerobohan kita atau kawan main kita, maka otomatis gamenya akan langsung game over dan ulang lagi dari awal. Dimulai dari angka 0 ya Pak? Itulah kenapa cheat 99 nyawa sangat krusial untuk menamatkan game ini. Sedangkan desain layout pada setiap stage-nya juga cukup menyebalkan, dengan banyaknya jalan buntu maupun bercabang untuk membuka kunci yang tidak melalui jalan utama atau berbeda jalur. Alhasil, kertas dan pulpen menjadi senjata opsional kita untuk mempermudah permainan, ya untuk mencatat rute dan musuh yang ada. Game ini juga punya awal permainan yang cukup menyebalkan,
dimana saat gamenya menyala, kita langsung dilempar pada stage pertama tanpa bisa memilih karakter. Beteloy. Tapi yang paling menyebalkan justru sudut pandang kameranya yang terasa terlalu sempit untuk standar game action platforming. Dan memang hal ini menjadikan detail visualnya tampak sangat detail banget, sangat mantap jiwa raga. Tapi kalau belum hafal layout stage-nya, dijamin akan kaget bahkan kesal dengan posisi musuh dan jebakan yang tidak terlihat di layar. Cerita pada X-Men 2 ini menggunakan basis cerita pada arc The Phalanx Covenant di serial komiknya yang menampilkan ras alien bernama Phalanx yang berusaha menginfeksi bumi. Dalam konteks cerita X-Men 2, Phalanx telah berhasil menginfeksi dan menguasai pabrik Sentinel dan mulai melakukan cloning mutan untuk menjadi pasukan mereka. Dan kehadiran Phalanx ini diketahui dari Cerebro, nggak pakai fit, yang memberitahu Profesor X akan adanya hal ini. Maka sang profesor mengirim ke-6 X-Men untuk menghadapi mereka, yang nantinya diketahui jika Phalanx ini ternyata telah menyerang Avalon, basecampnya Magneto dengan grupis Exodus-nya. Bahkan sampai ke kampungnya Bro Apocalypse juga ikutan Phalanx sambangi. Dan gilanya lagi, Phalanx nggak hanya mengkloning para mutan kroco, tapi juga para mutant yang menjadi musuh kuat para X-Men, yang nantinya akan menjadi karakter boss. Adanya ancaman dari Phalanx ini nantinya akan membuat X-Men dan Magneto bersatu untuk saling bekerja sama mengatasi ancaman antek asing ini. Meskipun pada akhirnya mereka akan kembali bermusuhan setelah krisis Phalanx ini selesai. Yang intinya cerita pada X-Men 2 ini termasuk keren dan menarik untuk disimak. Maka wajar rasanya jika game ini menggunakan basis cerita arc The Phalanx Covenant dari serial komiknya. Secara presentasi, game X-Men 2 disebut mampu memeras kualitas konsol Sega Mega Drive sampai maksimal. Hal ini diperlihatkan dari kualitas grafisnya yang menampilkan sprite karakter berukuran besar dengan animasi dan detail yang juga termasuk tinggi banget untuk standar konsol Sega Mega Drive. Contohnya bisa kita lihat misalnya dari efek butiran salju di Siberia di stage awal ini, maupun wujud planet bumi yang dilihat dari Avalon. Ini asli keren banget. Belum lagi desain setiap karakter, baik para X-Men maupun para musuh yang tampil dengan desain yang X-Men banget, termasuk pose-pose setiap karakter yang sangat otentik. Bagi yang dulu suka nonton serial TV-nya di RCTI, akan merasa familiar dengan hal ini. Begitupun dengan desain lingkungannya yang sangat beragam dan masing-masing menampilkan identitas uniknya masing-masing. Kalaupun ada yang saya kurang suka, cuma tone warnanya yang terasa agak kusam. Meskipun saya bisa maklum, hal tersebut digunakan untuk menciptakan kesan kelam pada cerita X-Men 2 ini. Kemudian satu hal terpenting, yaitu meski visual dan animasinya sangat detail, tapi performanya stabil dan minim slowdown saat sedang banyak aksi dan efek semrawut di layar. Sedangkan untuk musiknya dikerjakan oleh Kurt Harran, seorang musisi sekaligus vokalis, dan juga dibantu Mark Miller. Beliau adalah seorang komposer untuk banyak game-game Sega Mega Drive yang lain. Musiknya sendiri beraliran techno elektrik, dan jujur aja, saya bukan penggemar musik bergenre ini, tapi harus saya akui, musik yang ada pada game X-Men 2 ini sukses menampilkan sensasi kelam yang sangat cocok dengan tema cerita gamenya. Secara keseluruhan, game X-Men 2 Clone Wars ini memang pantas disebut sebagai salah satu game terbaik di konsol Sega Mega Drive maupun salah satu game terbaik yang menggunakan lisensi Marvel Comics. Saya memberikan nilai S atau satisfying berkat kombinasi mantap pada aspek gameplay, presentasi maupun cerita. Meskipun harus diakui, tingginya tingkat kesulitan pada game ini bisa membuat banyak bocil frustasi jika main tanpa cheat 99 nyawa. So, apakah kamu pernah memainkan game keren legendaris ini? Yuk, cerita di komentar, gak usah malu, gak usah segan. Jika dulu kamu juga main menggunakan cheat untuk menamatkan game sulit ini.